kan? Mimin kali ini akan terus menyajikan informasi hiburan menarik untuk mengisi hari kalian yang penuh manfaat. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu, share, and subscribe. Berikan tanggapan komentar pendapat kalian juga, supaya kami semangat menyajikan hal-hal menarik untuk kalian semua di channel Mantan Ilmuwan ini. Tahu gak sih, baru-baru ini Australia diserang wabah tikus yang sangat luar biasa. Apa sih sebabnya? Yes, tikus-tikus mengeranyang hasil pertanian warga dan memutus kabel-kabel listrik di rumah. Bahkan sampai ada yang menggigit warga di sana. Dikabarkan sejak 2019 hingga 2020 Australia membantai 2 juta kucing. Nah, sekarang muncul tikus di Australia. Ini kok seperti karma Cina 1958 sampai dengan 1962 ya, geng. Pemerintah membantai burung pipit sehingga menyebabkan kelaparan masyarakat di Cina dan menyebabkan 45 juta warganya meninggal dunia. Saat itu burung pipit dianggap wabah. Tapi nanti kita bahas ya wabah di Cina. Kita bahas dulu tikus Australia. Salah seorang penduduk New South Wales kewalahan dengan serangan wabah tikus beberapa bulan terakhir sampai pemerintah mendeklarasikan perang terhadap hewan pengerat itu, geng. Tikus yang baik adalah tikus yang mati, kata Wakil Perdana Menteri. Selama berbulan-bulan tikus telah merusak ladang dan menempati rumah-rumah di Australia Timur. Dari perbatasan Victoria di selatan sampai ke negara bagian Queensland di utara negara itu menyebabkan kerusakan tanaman dan mesin senilai jutaan dolar, dilaporkan CNN pekan lalu. Petani Australia bernama Norman Morris mengangkat terpal pelindung yang menutupi panen gandumnya pada malam dingin dan menemukan segerombolan tikus. Morris adalah salah satu dari ribuan petani beberapa bagian negara bagian New South Wales, Queensland, dan Victoria yang pusing dengan serangan tikus yang merusak tanaman, menggerogoti peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, menyebabkan pemadaman listrik dan menyerbu supermarket. Biji-bijian ini di sini tikus-tikus baru saja menghancurkannya. Kami akan mungkin hanya menggali lubang dan menguburnya, kata Morris. Dikutip dari Reuters 1 Juni 2021, tidak layak memberi makan ternak jika kamu membunuh mereka, katanya. Bagi Morris dan petani lainnya, waktu terjadinya wabah sangat merugikan karena terjadi setelah hujan lebat turun usai kekeringan melanda. Sebabnya, cuaca basah tidak hanya membantu menghasilkan panen biji-bijian terbesar yang pernah ada di Australia, tetapi juga menyediakan makanan yang cukup bagi tikus, memicu siklus reproduksinya yang begitu cepat. Morris menanam gandum, barley, oat, kacang, dan buncis, dan memelihara 900 domba merino di lahan seluas 2.800 hektar di peternakannya dekat Gilgandra, 430 km barat laut Sydney. Pria berusia 65 tahun itu mengatakan dia telah kehilangan gandum senilai 130 ribu dolar Australia, sekitar 1,4 miliar rupiah karena wabah tikus. Oh my god, duit semua kayak itu. Menyusul hilangnya sekitar 2.100 domba selama 3 tahun kekeringan dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Meskipun ia telah memasang umpan perimeter di sekitar padang dan memasang perangkap serta ember air di sekitar rumah, tikus terus saja datang. Wabah tikus seperti yang terlihat di Australia sering terjadi pada akhir musim kering, kata Steve Henry, peneliti di Cicero, lembaga sains nasional Australia, mengatakan kepada The Independent. Ini bukan wabah tikus pertama yang dialami Australia dan hujan tahun lalu membuat pertanian berlimpah dengan biji-bijian, menjadikannya sumber makanan yang sempurna bagi tikus. New South Wales mengalami 4 tahun yang sangat kering berturut-turut dan kemudian kondisi menjadi menguntungkan bagi tikus untuk berkembang biak dan ada banyak makanan di sana karena para petani menanam banyak tanaman, kata Henry. Kemudian katanya negara bagian itu mengalami musim panas basah yang sangat ringan yang memungkinkan tikus terus berkembang biak. Jadi mereka terus berkembang biak sepanjang musim panas hingga musim gugur, katanya. Setidaknya 800 hingga 1000 tikus per hektar dianggap sebagai proporsi wabah oleh Badan Sains Nasional Australia. Cicero, CNN melaporkan sepasang tikus dapat menghasilkan 500 keturunan lebih banyak setiap musim. Menurut Cicero, dengan betina melahirkan anak baru setiap 3 minggu. Wah, wabah tikus ini mengerikan ya, geng. Situasi musim membuat tikus berkembang biak pesat rupanya. Tapi apakah ada persoalan lainnya?
Apa ada karma kali ya dari Tuhan sehingga muncul dari wabah ini? Tuh kan, bener gak sih? Bener gak? Bener dong. Membantai kucing karena dianggap wabah. Pemerintah Australia menjatuhkan sosis yang sudah dibubuhi racun dari udara di lokasi seluas ribuan hektar untuk membunuh jutaan ekor kucing liar. Ini adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk memenuhi target membunuh 2 juta ekor kucing liar pada 2020 untuk melindungi spesies hewan asli Australia. Selain menggunakan makanan beracun, pemerintah juga memerangkap dan menembak kucing-kucing liar. Kucing-kucing liar itu akan mati dalam waktu 15 menit setelah menyantap sosis beracun yang dibuat dari campuran daging kanguru, lemak ayam, bubur rempah, dan tentu saja racun. Metode yang dilakukan adalah pesawat yang membawa sosis beracun buatan sebuah pabrik di dekat kota Perth menjatuhkan 50 sosis di setiap kilometer tempat kucing biasa berkeliaran. Dr. Dave Algar yang ikut membantu mengembangkan resep sosis maut itu mengatakan bahwa dia menggunakan kucing peliharaannya untuk mencicipi sosis itu. Setelah kucing peliharaannya terlihat suka dengan sosis racikannya, barulah racun ditambahkan ke dalam resepnya. Sosis ini harus enak rasanya. Mereka adalah makanan terakhir para kucing, ujar Algar, si pembuat resep sosis. Kabarnya kucing ada di Australia dibawa para imigran dari Eropa. Kucing bertanggung jawab atas punahnya 20 spesies asli Australia. Demikian dijelaskan Gregory Andrew, Komisioner Nasional untuk Spesies Terancam Peduh kepada harian Sydney Morning Herald. Menurut Gregory, fakta itu membuat kucing liar menjadi ancaman terbesar terhadap spesies asli Australia. Kita harus memilih menyelamatkan hewan yang kita cintai dan menjadi ciri khas negara ini seperti bilby, waru, atau burung betet malam, ujarnya. Diperkirakan kucing liar membunuh 377 juta burung dan 649 juta reptil di Australia setiap tahun. Angka ini diperoleh dari hasil sebuah studi pada 2017 yang diterbitkan jurnal Biological Conservation. Saat pemerintah Australia mengumumkan rencana pembunuhan massal kucing liar pada 2015, langkah ini banyak mendapat kecaman dari komunitas internasional. Lebih dari 160.000 orang menandatangani petisi untuk mendesak pemerintah Australia membatalkan rencana tersebut. Rencana ini juga dikecam para aktivis konservasi yang menyebut pemerintah hanya fokus terhadap kucing tanpa memperhatikan faktor lain seperti ekspansi manusia, penebangan hutan, dan pertambangan. Ada kemungkinan kucing dijadikan pengalih perhatian dari hal lain, kata Tim Doherty, pakar ekologi konservasi dari Universitas Deakin. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan mengatasi semua ancaman terhadap keanekaragaman hayati, tambah Tim. Jadi geng, sosis yang dijatuhkan dari udara berisi daging kanguru yang diberi bumbu-bumbu dan lemak ayam, dan ada satu lagi bahan tambahan yang bisa berdampak mematikan, yakni sodium fluorositate, yaitu racun. Jadi banyak mati deh kucing-kucing di sana tuh. Apa ini karma kali ya? Hingga muncul wabah jutaan tikus. Bagaimana menurut Islam ya geng? Yuk kita simak. Pandangan Islam membunuh kucing adalah haram. Syariat Islam melarang kita untuk membunuh kucing atau binatang lain yang tidak mengganggu bila kita tidak sudi untuk memberinya makanan. Maka hendaknya kita juga tidak mengganggunya, apalagi menyiksa dan membunuhnya. Seperti hadis berikut ini, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Tatkala wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberinya makan, tidak juga memberinya minum, tidak juga ia membiarkan pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat baik kepada binatang-binatang yang tidak mengganggu mereka. Tatkala seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia ditimpa rasa haus yang amat sangat. Kemudian ia mendapatkan sumur, ia pun segera turun ke dalamnya dan minum airnya. Setelah merasa cukup, ia segera keluar. Sekeluarnya dari sumur, ia mendapatkan seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya sambil menjelati tanah karena kehausan. Menyaksikan pemandangan ini, orang tersebut berkata, sungguh anjing ini sudah merasakan kehausan sebagaimana yang tadi aku rasakan. Maka ia pun bergegas turun kembali ke dalam sumur. Ia mengisikan air ke dalam sepatunya, lalu dengan mulutnya menggigit sepatunya itu hingga ia keluar dari sumur. Tanpa menunggu sejenak pun ia meminumkan air itu ke anjing tersebut. Allah berterima kasih, menerima amalan dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perlakuan kita kepada binatang-binatang semacam ini akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, pada setiap makhluk yang berhati basah masih hidup terdapat pahala. Muttafaqun alaih. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa agama Islam adalah agama pembawa kerahmatan. Bukan hanya untuk pemeluknya saja, akan tetapi bagi alam semesta termasuk binatang. Karena itu, Islam mengharamkan atas umatnya untuk membunuh binatang tanpa tujuan yang jelas dan dibenarkan. Janganlah engkau jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Riwayat Muslim. Jadi kita sangat dilarang membunuh kucing ya geng. Jadi kita tidak boleh mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan. Keberadaan kucing adalah nikmat dan rahmat yang diciptakan untuk kita. Allah pasti akan membalasnya kepada kita jika kita mengingkari nikmatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Surah An-Nahl 16 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Sadaqallahul azim. Nah, itu dia ya guys. Jangan suka bunuh binatang. Kalau tidak suka sudah biarkan saja. Jangan lupa ya guys untuk like, comment, dan subscribe. Tekan loncengnya agar kami dapat terus memberikan informasi menarik lainnya untuk kalian, karena channel ini dapat menghibur kalian dan memperluas zona berpikir kalian semua dari informasi yang kami sajikan. Oke guys, bye, see you next video.